Shalom. Suatu saat murid-murid berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Tetapi jawab Yesus, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya." Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan, respon dari Yesus saat mendengar murid-murid mau mengikut dia, bukannya senang. Respon dari Yesus mendengar murid-murid yang kemana saja Yesus pergi, mereka mau ikut. Itu Yesus bukannya merasa, wow, banyak pendukung. Bukan bangga, bukan senang. Itu seringkali kita alami sebagai seorang apalagi hamba Tuhan yang punya banyak pengikut. Seringkali kita merasa bangga, senang, kita mendapat banyak pendukung, kita happy, kita tambah semangat. Saudaraku, sebaliknya, Yesus memperlihatkan dan berkata, kok mau ikut saya? Burung lebih senang, serigala lebih senang punya tempat istirahat. Ikut saya itu tidak punya tempat untuk istirahat, tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Jawaban Yesus justru melemahkan, bisa membuat pengikutnya menjadi lemah, menjadi urung batal untuk mengikut Yesus. Karena tidur aja tidak punya tempat. Mengapa Yesus berkata seperti itu? Sebenarnya Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya, mempersiapkan engkau dan saya, bahwa ikut Yesus, engkau harus mempersenjatai dirimu dengan satu, senjata penderitaan. Dua, engkau harus mempersenjatai dirimu dengan siap ditolak. Engkau harus mempersenjatai dirimu dengan tidak ada waktu santai. Dan yang keempat, engkau harus mempersenjatai dirimu dengan bukan sekedar nyaman. Ikut Tuhan Yesus itu. Banyak orang Kristen tidak siap. Mereka berpikir ikut Tuhan itu pasti beres, pasti senang, semua tersedia. Sehingga begitu ada masalah, mereka mengeluh, mereka bersungut, mereka mempersalahkan Tuhan. Ada banyak orang percaya yang berkata, "Mana Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan saya? Mengapa dan mengapa dan mengapa?" Mereka mulai hitung perbuatan-perbuatan baiknya. Aku sudah berdoa selalu. Aku sudah memberi selalu. Aku sudah mengasihi Tuhan. Aku sudah berpuasa. Saudaraku dikasihi Tuhan, sekalipun sudah engkau lakukan semua itu, dan memang engkau harus lakukan semua itu, tujuannya apa? Supaya engkau kuat, supaya engkau punya kekuatan menghadapi semua itu. Tuhan sedang mengatakan kepada kita, ikut aku, engkau harus siap-siap ditolak, siap mengalami hal-hal yang mungkin engkau tidak suka. Dan kau tidak punya waktu santai. Dan benar, kita tiap hari kita harus berperang melawan, nomor satu, melawan daging. Kita harus berperang melawan daging ini. Kita harus berperang melawan penguasa-penguasa di udara yang non-stop mau menjatuhkan orang-orang pilihan Tuhan. Penguasa-penguasa di udara tidak pernah berhenti. Kita mau istirahat, kita mau berhenti. Tapi setan tidak pernah istirahat. Dia terus mengganggu kita. Senjatai dirimu. Kuat dengan doa, kuat dengan puasa, kuat dengan perbuatan-perbuatan benar. Ya, bukan untuk supaya hanya mendapat jalan keluar. Saudaraku dikasihi Tuhan, itulah kehendak Tuhan bagi setiap pengikut-pengikutnya, bagi anak-anaknya. Ya, senjatai dirimu dengan senjata penderitaan. Karena dengan demikian, engkau tahu bagaimana menghadapi dunia ini yang bukannya semakin baik, tapi dunia ke depan
semakin menjerumuskan banyak orang percaya. Banyak orang percaya akan jatuh dan jatuh. Saya menghadapi begitu banyak orang-orang yang datang, yang konseling, yang berbicara tentang kejatuhan dan dosa akhir zaman. Itulah dosa akhir zaman. Karena apa? Karena banyak orang percaya yang tidak siap untuk mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya. Mereka berpikir untuk maunya senang saja. Oleh sebab itu, saudaraku dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan Yesus membekali setiap kita pada pagi hari ini bahwa ikut Dia harus siap mengalami segala yang namanya susah, menderita, ditolak, tidak waktu santai, tidak untuk nyaman saja. Maka Tuhan Yesus memberkati engkau dan saya. Haleluya, demikianlah pesan Tuhan. Amin.